Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Sisyifa dengan NIM akhir 043. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan menurut para ahli dan asas-asas yang terdapat dalam hukum jaminan. Yang pertama adalah hukum jaminan. Pengertian dari hukum jaminan adalah terjemahan dari istilah Treaty of Law, Jaeger-Hart-Stelling. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Secara umum, jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan seseorang untuk menanggung pembayaran secara kredit. Adapun pengertian hukum menurut para ahli adalah pertama dari Sri Dewi Marjan Sofyan. Hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur secara yuridis yang memungkinkan untuk pemberian fasilitas kredit dengan menjadikan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Jadi menurut Sri Dewi Marjan Sofyan, di sini adalah pemberian dari fasilitas kredit untuk barang-barangnya yang dibeli sebagai jaminan. Sedangkan menurut J. Satrio, hukum jaminan menurut J. Satrio adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor kepada debitur. Definisi dari J. Satrio ini lebih berfokus pada hak-hak kreditor daripada hak-hak debitor. Jadi menurut J. Satrio ini, mereka lebih mementingkan hak-hak kreditornya daripada hak-hak debitor. Sedangkan menurut Salim HS, menurut hukum jaminan ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pembeli dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Selain pengertian para ahli, ada juga asas-asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam hukum jaminan. Yang pertama adalah asas publicated. Asas ini menjelaskan tentang semua hak harus didaftarkan terlebih dahulu, baik hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek. Maksud dari pendaftaran hak ini agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda yang menjadi jaminan sedang dilakukan pembebanan jaminan. Jadi di sini tujuannya agar pihak ketiga mengetahui benda yang dijadikan jaminan ini didaftarkan dan dijadikan beban jaminan. Oke, materi selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas speciated dan asas yang tidak dapat dibagi. Asas speciated ini menjelaskan bahwa semua hak, baik itu hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek, hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tersebut. Sedangkan asas yang tidak dapat dibagi ini menjelaskan bahwa dibaginya hutang tidak mengakibatkan dapat dibaginya semua hak, baik itu hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek, walaupun sudah melakukan pembayaran sebagian. Terima kasih. Halo, nama saya Iqbal Warulum, NIM 047. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asas in-back styling dan asas horizontal. Apa sih yang dimaksud dengan asas in-back styling? Asas in-back styling adalah asas yang menjelaskan tentang segala bentuk macam jaminan, segala bentuk macam gadai yang harus berada di tangan penerima gadai atau penerima jaminan. Dan yang kedua adalah asas horizontal. Apa sih yang dimaksud dengan asas horizontal? Asas horizontal adalah asas yang menjelaskan tentang bangunan dan tanah tidaklah merupakan satu kesatuan. Jadi apapun yang berada di atas tanah bukan berarti itu adalah hak milik tanah tersebut. Contohnya seperti ketika pemerintah kota memiliki hak milik tanah dan ada pihak swasta yang menginginkan membangun bangunan atau membangun gedung di atas tanah tersebut dan pemerintah kota dapat menyetujuinya, maka bangunan yang didirikan di atas pemerintah kota itu adalah milik pihak swasta, dan tanah yang berada di bawahnya itu adalah tanah milik pemerintah kota. Jadi bangunan dan tanah memiliki
hak yang berbeda dan memilih hak milik yang berbeda juga. Itulah yang disebut dengan asas horizontal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya, NIM 247. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan sendiri yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang didampingi oleh pihak ketiga sebagai penjamin kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur yang tidak mampu melunasi tanggungannya yang dimiliki. Dasar hukum jaminan perorangan sendiri itu terdapat pada pasal 1820 KUH Perdata. Dan yang kedua yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak seperti gadai dan fidausia, dan yang tidak bergerak itu seperti tanah. Tanah tidak bergerak tetapi juga bisa dijadikan jaminan. Untuk mengatur segala peraturan gadai terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 103 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 dan Pasal 1150 KUP Perdata. Dan untuk fidausia sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999